Pesan Rasulullah kepada Fatimah sebelum tidur. Ketika Fatimah hendak masuk ke kamarnya, Rasulullah berpesan, "Wahai putriku, janganlah engkau tidur sebelum melakukan 4 amalan. Pertama, janganlah engkau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Kedua, jadikanlah para nabi sebagai syafaatmu kelak. Ketiga, meminta ridho kepada seluruh kaum muslimin. Keempat, janganlah engkau tidur kecuali engkau telah melaksanakan haji dan umrah." Mendengar itu Fatimah bertanya, "Bagaimana aku sanggup melakukan semua itu, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Untuk yang pertama, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, karena itu sama saja dengan menghatamkan Al-Quran. Kedua, bersyalawatlah untukku, karena itu akan memberikan syafaat kepadamu, dan juga dari para nabi yang telah mendahuluiku. Ketiga, mohonlah ampun untuk dirimu, keluargamu dan seluruh kaum muslimin. Keempat, cukup membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, karena pahalanya sama saja dengan engkau berhaji dan umrah." Alasan Rasulullah menamakan putrinya Fatimah. Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah bersama Khadijah. Ia adalah satu-satunya putri Rasulullah yang hidup lama bersama sang ayah dibanding saudara-saudarinya. Fatimah merupakan nama pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti Allah telah menjauhkan putri bungsu Rasulullah tersebut beserta seluruh keturunannya dari api neraka. Di riwayat lain disebutkan bahwa Allah membebaskan Fatimah beserta orang-orang yang mencintainya dari neraka. Fatimah juga memiliki gelar Al-Batul, yang artinya suci, seseorang yang tidak pernah haid maupun nifas, agar tidak pernah sedetik pun meninggalkan ibadah. Fatimah juga digelar Az-Zahra, yang artinya berseri. Ia tumbuh dalam didikan langsung sang ayahanda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Fatimah adalah bagian dariku, siapa yang menyakitinya berarti menyakitiku. Siapa yang membuatnya gembira, maka ia telah membahagiakanku." Suatu ketika, Sayyidah Fatimah mengadu kepada ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ia ingin seperti wanita lain yang berhias dengan perhiasan emas. Mendengar permintaan anak kesayangannya tersebut, Rasulullah membawa putrinya itu ke sebuah sumur. Sesampainya di sana, Rasulullah menimba dengan sebuah ember ke dalam sumur tersebut. Setelah diangkat, ember tersebut berisi dengan perhiasan emas. Rasulullah kemudian berkata, "Ambillah Fatimah, bukankah engkau ingin berhias dengan emas seperti perempuan lainnya?" Dengan rasa malu, Sayyidah Fatimah mengambil emas tersebut. Namun, ia hanya mengambil 1 perhiasan saja. Rasulullah melanjutkan perkataannya, "Cukupkah Fatimah?" "Cukup ya Rasulullah," jawab Fatimah. Dan Rasulullah pun bersabda, "Ketahuilah wahai Fatimah, dengan kamu mengambil 1 perhiasan itu, sudah mengurangkan kebahagiaan kamu di akhirat nanti." Ketika Rasulullah menyambut jenazah putri tercintanya, Fatimah Az-Zahra, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Ali memasukkan jenazah istri tercintanya ke liang lahat. Beliau menangis terisak-isak, sehingga putranya Sayyidina Hasan berkata, "Wahai ayahku, apa yang membuatmu menangis sedemikian rupa?" Sayyidina Ali menjawab, "Wahai putraku Hasan, aku teringat pesan kakekmu Rasulullah. Beliau bersabda, 'Kelak, jika putriku Fatimah telah tiada, wahai Ali, maka akulah yang akan pertama kali menerima jasadnya di liang lahat. Dan demi Allah, wahai Hasan putraku, aku melihat tangan kakekmu menerima jasad ibumu, dan melihat kakekmu menciumi wajah ibumu.' Lalu Sayyidina Ali berkata, 'Wahai Rasulullah, kini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu yang dimana setiap engkau rindu akan surga, engkau cium wajah suci putrimu ini.'" Allah agar semua umatnya masuk surga. Rasulullah melihat putrinya Fatimah Az-Zahra menangis. Beliau bertanya, "Wahai putriku Fatimah, apa yang membuat engkau menangis?" Fatimah menjawab, "Wahai ayah, sebentar lagi engkau akan dipanggil oleh Allah. Sebentar lagi ruh dan jasadmu akan terpisah. Maka aku tidak akan lagi berjumpa denganmu, wahai ayah." Kemudian Rasulullah berkata, "Nanti setelah aku wafat, maka engkau adalah orang pertama kali yang akan menyusulku menghadap Allah. Wahai Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal. Apabila timbangan umatku dosanya lebih besar, maka disitulah aku bersujud dan memohon syafaat kepada Allah agar terampuni dosa-dosa daripada umatku. Setelah itu jumpai aku di Sirat, di sanalah aku akan menggenggam tangan setiap umatku agar mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka. Sungguh aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum semua umatku masuk ke dalamnya."
Ketika Rasulullah menyambut jenazah putri tercintanya, Fatimah Az-Zahra, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Ali memasukkan jenazah isteri tercintanya ke liang lahat. Beliau menangis terisak-isak sehingga putranya Sayyidina Hasan berkata, "Wahai ayahku, apa yang membuatmu menangis sedemikian rupa?" Sayyidina Ali menjawab, "Wahai putraku Hasan, aku teringat pesan kakekmu Rasulullah. Beliau bersabda, kelak jika putriku Fatimah telah tiada, wahai Ali, maka akulah yang akan pertama kali menerima jasadnya di liang lahat. Dan demi Allah, wahai Hasan putraku, aku melihat tangan kakekmu menerima jasad ibumu dan melihat kakekmu menciumi wajah ibumu." Lalu Sayyidina Ali berkata, "Wahai Rasulullah, kini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu yang di mana setiap engkau rindu akan surga, engkau cium wajah suci putrimu ini." Suatu ketika, Sayyidah Fatimah mengadu kepada ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ia ingin seperti wanita lain yang berhias dengan perhiasan emas. Mendengar permintaan anak kesayangannya tersebut, Rasulullah membawa putrinya itu ke sebuah sumur. Sesampainya di sana, Rasulullah menimba dengan sebuah ember ke dalam sumur tersebut. Setelah diangkat, ember tersebut berisi dengan perhiasan emas. Rasulullah kemudian berkata, "Ambillah Fatimah, bukankah engkau ingin berhias dengan emas seperti perempuan lainnya?" Dengan rasa malu, Sayyidah Fatimah mengambil emas tersebut. Namun, ia hanya mengambil satu perhiasan saja. Rasulullah melanjutkan perkataannya, "Cukupkah Fatimah?" "Cukup ya Rasulullah," jawab Fatimah. Dan Rasulullah pun bersabda, "Ketahuilah wahai Fatimah, dengan kamu mengambil satu perhiasan itu, sudah mengurangkan kebahagiaan kamu di akhirat nanti." Bukan tercipta dari saripati tanah dunia. Dikisahkan bahwa Rasulullah sering mencium dan memeluk putri tercintanya, Sayyidah Fatimah. Suatu hari beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tahukah engkau mengapa aku begitu sering mencium Fatimah?" Aisyah menjawab dengan lembut, "Aku tidak tahu ya Rasulullah." Rasulullah tersenyum dan berkata, "Ketika aku diisrakan oleh Allah, aku diperlihatkan surga. Di depan pintu surga, aku melihat sebuah pohon yang disebut thuba. Buahnya lebih kecil dari delima, namun rasanya lebih manis dari madu, dan warnanya lebih putih daripada susu. Malaikat Jibril memberikanku salah satu buah dari pohon itu, dan aku memakannya. Lalu aku melihat akar pohon itu memancarkan mata air, yang airnya lebih putih daripada susu, dan lebih bercahaya dari matahari. Jibril pun memberikanku minuman dari mata air itu, dan aku meminumnya hingga hatiku dipenuhi kesejukan surga. Ketika aku kembali ke bumi, aku merasa begitu bergairah untuk bertemu istriku, Khadijah. Dari hubungan itu, Khadijah mengandung anak kami, Fatimah. Ketahuilah wahai Aisyah, Fatimah adalah bidadari yang berwujud manusia. Tubuhnya tidak seperti wanita pada umumnya. Ia tidak mengeluarkan darah haid, sebagaimana yang biasa terjadi pada kaum wanita. Maka Fatimah bukanlah tercipta dari sari tanah dunia. Dan apabila aku hendak merindukan wangi harum surga, maka aku akan mencium anakku Fatimah. Aku mendekap Fatimah dan mencium tubuhnya yang penuh dengan keharuman surga." Ketika Fatimah menangis kepada Rasulullah, suatu hari Rasulullah menjenguk putrinya, Fatimah. Ketika tiba di rumah, beliau melihat Fatimah sedang menggiling tepung sambil menangis. Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Fatimah?" Fatimah menjawab, "Ayah, aku menangis karena merasa berat dengan pekerjaan rumah yang tak pernah habis. Ayah, demi kehormatanmu, mintalah kepada Ali agar membelikanku seorang budak untuk membantu pekerjaan rumah tangga." Mendengar keluhan putrinya, Rasulullah menunjukkan sebuah mukjizat. Batu penggiling itu tiba-tiba berputar dengan sendirinya. Beliau bersabda, "Jika Allah menghendaki, batu penggiling ini akan bergerak sendiri untukmu, wahai Fatimah. Namun, Allah berkehendak untuk mencatat amal kebaikanmu, menghapus dosa-dosamu, dan mengangkat derajatmu dengan kesabaran dan kerja kerasmu."